Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua atau lanjutan. Kita akan teruskan materi ini. Langsung saja ya, biar meningkat waktu. Ini aplikasi kita, ini ya yang pada video pertama. Kita akan buka itu. Kita akan open Gitbasher. Kemudian kita coba buka code-nya. Kemudian kita akan masuk ke visual INV-nya ya. Kemudian kita jalankan langsung. Ini kalau kita jalankan maka kita coba buka di banyak yang buka satu dulu ya yang lainnya. Baik. Di sini kalau kita jalankan ini sudah terupdate ya sesuai dengan saya sampaikan sebelumnya. Ini sudah menggunakan Django 5.1. Selanjutnya kita ke tahapan berikutnya. Di sini, oke ini saya tutup dulu. Ini apa ya? Dulu. Oke, ini sudah saya buka. Kemudian tahapan yang kita lakukan adalah mengkoneksikan atau menghubungkan antara apps dan project ya di sini ya. Ini apps-nya, ini project-nya, project di settingnya itu kita tambahkan di bagian ini. Jadi namanya kita tambahkan website sesuai dengan nama apps-nya ya. Koma, kemudian administrator. Oke. Kemudian setelah itu selesai, kita akan menggunakan atau eh, ini kita akan menggunakan apa ya super usernya. Jadi Django itu sebenarnya punya super user dan itu tinggal kita panggil. Dan otomatis itu membutuhkan tabel ya. Karena kita menggunakan super user, maka Django memiliki tabel bawaan yang itu perlu dipanggil. Cara manggilnya kita menggunakan migrate seperti ini ya. Jadi ini adalah proses tabelnya, kita panggil tabelnya. Tapi kalau kita mau membuat tabel baru, kita tinggal menggunakan make migration seperti ini. Oke, kita langsung coba dulu. Ini saya matikan dulu. Kita coba dengan menggunakan migrate dulu. Sudah di migrate. Oke, kemudian kita akan coba main super user, cari lah ini untuk kode super user ya ini win pty kaitan minute.py create super user seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita menjalankan itu di Linux atau di selain Windows ya, maka kita tidak usah menggunakan WinPTY, kita langsung Python minutes.py create super user seperti itu ya. Better. Kemudian ini minta apa ya? Minta semacam username-nya apa? Kita buatkan username-nya adalah Umuja. Kemudian emailnya kita buatkan sembarang nggak ini masalah. Ini tidak ada koneksi dengan Gmail yang di pusat nggak ada ya. Hanya kebutuhan saja. Passwordnya kita ketikkan 1234566 tidak muncul ya. Tapi ini muncul sebenarnya ya 1234566. Baik. Yes. Sudah. Kemudian kita coba jalankan. Jalankannya menggunakan run server. Kita jalankan di sini kita tekan admin. Nah, ini minta login ya otomatis ya. Tadi kita buatkan Unuja 1234566. Ini akan terhubung dengan super user atau admin khusus untuk bawaan Django ini. Oke, kita ikuti modul lagi, sudah selesai. Kemudian kita akan membuatkan sebuah apa namanya database atau tabel ya. Tabelnya kita sudah siapkan di modulnya. Mungkin sekedar penjelasannya, Django itu secara default database-nya adalah SQLite. Jadi di sini pasti ada namanya SQLite ya. Pasti ada namanya SQLite di sini. SQLite bawaannya. Kemudian
sistem pengkodingannya biasanya untuk mengkondisikan dengan URL itu bisa menggunakan query builder atau bisa menggunakan bawaannya sendiri adalah ORM atau Object Relational Mapping gitu ya, menggunakan ORM untuk kode-kodenya gitu ya. Baik, URL itu apa? Sorry, URL. Maksud saya terkait dengan penggunaan database, Django itu bisa support ke banyak database ya, SQL, Progress, Postgre gitu ya, Oracle, SQL Server atau yang lainnya, atau mungkin bisa dikoneksikan dengan NoSQL ya, kayak MongoDB seperti itu. Baik, kemudian di sini eh, ini ada beberapa tabel sudah saya siapkan. Ini ada sedikit relasinya. Relasinya itu, jadi nanti kita akan membuat sebuah tabel yang namanya tabel berita. Jadi satu kategori memiliki banyak berita. Ini memiliki relasi di mana relasinya itu tipe data Django-nya atau pengembangan tipe datanya menggunakan foreign key. Gitu. Jadi kalau kita mungkin belajar tentang tipe data ada string, ada apalagi ada integer, ada boolean gitu ya. Dan di Django ini sudah dikembangkan. Jadi tas string itu ada banyak lagi. Kemudian kata integer ada banyak dikembangkan lagi. Dan bahkan di sini sudah mencakup terkait dengan relasi-relasi. Kita ketahui relasi dalam database itu ada tiga, ada one to one, ada one to many, ada many atau many to many. Semuanya itu sudah diterapkan atau dikembangkan dengan menggunakan sistem tipe data dalam Django. Jadi contohnya, kalau kita menggunakan one to many, maka kita implementasikan dengan ini, apa namanya ini, foreign key seperti ini ya, foreign key. Kemudian kalau kita one to one itu ada one to one namanya, one to one itu tipe datanya. Atau kalau many to many ya tipe datanya many to many. Untuk penjelasan lebih detailnya terkait dengan tipe data, silakan kalian baca ini sebagai referensi tentang tipe data, ya, dilihat dan dipahami seperti itu ya. Baik, ini ada tipe data gambar ya. Ada tipe data gambar. Jadi ketika ada gambar, kita wajib menginstal ini, Pillows gitu ya. Oke, ini kayaknya sudah saya install Pillow-nya tadi. Kita cek dulu. List. Baik, itu list itu sudah masuk atau tidak. Piplist itu Django apakah sudah masuk atau Pillows, intinya package-package yang sudah diinstal kalau kita menekan piplist kan muncul dan ini pemberitahuan bahwa package ini sudah diinstal atau tidak. Bagi yang belum, tinggal kita piplist ini. Bagi yang belum ya, piplist kemudian kita tekan Pillows, double L, Pillows di enter. Karena ini, saya cek Pillows. Pillow, oke, sorry salah tulisannya. Install, install Pillow. Ini karena sudah diinstal maka akan tertulis document already certified. Artinya itu sudah diinstal ya. Ini buktinya sudah diinstal. Oke, kemudian kita akan mengcreate database-nya ini atau tabelnya ya. Tabelnya. Yang pertama kategori kita berikan saja di bagian ini sebenarnya kalau database itu kita bisa letakkan di mana saja ya. Tapi itu peletakannya harus di apps. Entah ini kan ada dua apps ya, ada apps administrator dan ada apps website. Kita letakkan di apps administrator saja di sini. Ya, ini ya. Kan di sini. Oke, satu ini menggunakan chart, boolean, image, kemudian ada Slack. Slack itu mungkin apa ya? Slack itu eh, kalau dalam berita itu biasanya kalau contohnya ya, Slack itu ada tulisan judulnya berita, judul beritanya itu contohnya kayak Unuja sangat baik gitu. Maka Unujanya itu digabung akan menjadi kecil nanti kita contohkan ya. Dan itu harus otomatis. Oke. Kalau nggak otomatis itu tidak akan ya tidak menarik ya kalau tidak otomatis. Nah, jadi bagaimana caranya ketika kita meletakkan atau mengetikkan nama kategori otomatis Slack juga akan otomatis ikut gitu ya. Baik, langsung saja di sini. Selanjutnya kita akan copy paste lagi ini yang kedua berita. Kemudian telah berita, ada slide,
Kemudian setelah slide ada kontak. Kontak ini ada profil. Itu mungkin database-nya yang akan kita gunakan. Oke. Di sini di tabelnya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel. Ada 5 tabel di sini. Dan yang memiliki relasi itu adalah kategori dan berita. Jadi ini bukti adalah relasi. Ini bukti sudah ada relasi menggunakan tipe data foreign key atau tipe data pengembangan dari Django sendiri ya. Ini ya. Baik, langsung saja. Setelah itu kita akan langsung menuju pada ini. Kita akan eh, make migration seperti biasa ya. Oke ini. Jadi Python minute ini kelihatan kita besarkan dulu. Minutes .py make migration kita enter. Oke, otomatis akan ada tambahan. Sini akan muncul ya kayak gini. Ada muncul ini. Nah, ini tandanya sudah diinstal yang namanya tabelnya. Ini sudah dibuatkan tabel. Untuk memprosesnya kita menggunakan migrate ya. Migrate. Jadi migrate itu untuk memproses. Jadi kalau ada data, kalau kita awal-awal install, nah sudah ada data tambahan, kita migrate dulu. Gitu. Tapi kalau sudah selesai di migrate, maka ketika ada perubahan sekecil apapun di bagian model, maka kita harus menggunakan make migrations untuk mengupdate atau melakukan update apa ya perubahan datanya itu ya. Oke, kita langsung migrate dulu. Oke, baik kita jalankan. Apakah sudah muncul? Kita cek apakah sudah muncul atau tidak. Ini sudah login ya. Login dulu wis. Saya login dulu. Oke, kita buka ini namanya Unuja 1, 2, 3, 4, 5. Salah ya. Unuja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Udah dibuka belum muncul ya. Belum muncul tabel-tabel yang kita buat. Kenapa belum muncul? Karena belum diregistrasi. Bagian mana tempat registrasinya? Tetap kita fokus pada apps-nya. Apps-nya ini kan ada di apps apa namanya? Di app eh, ini di apps bisa dibuka tutup ya. Oke. Ada di apps apa namanya ini? Apps administrator. Jadi kita buka ini. Nah, ini ya. Kemudian ini kita daftarkan from titik karena titik itu digunakan karena dalam satu folder ya. Dalam satu apps. Kalau beda app nanti kita sebutkan app-nya. Nah, contohnya gini. Website gitu ya dan ya, model gitu ya. Tapi karena ini ada dalam satu satu file atau satu apps, maka kita hapus saja. Langsung saja apps, kemudian kita import dan diimport. Ini nama-namanya kita ambil di sini dari kelas. Kelas ya, kelas berita, kelas slide kita ambil semuanya. Oke, kita ambil from apa? Kategori berita, kemudian apa lagi? Kontak, profil, slide. Oke, slide. Ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buatkan registrasinya. Satu, admin, site, register. Register, kemudian kategori. Kategori, profil, jadi kita ya, cara kopinya lebih cepat itu kita tekan shift alternatif bawah ya. Bawah itu ya. Nya baik, kita coba jalankan apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul ya, sudah bisa kita lakukan simpan. Ini kalau tanda ini Mas, Mbak, ini artinya ini harus tidak boleh kosong ya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada penjelasannya ya terkait dengan inti datanya. Jadi kalau kalau inti datanya menggunakan boolean, defaultnya true. Jadi kalau pertama kita simpan true ya. Kemudian yang sini yang nama dia max length-nya 200. Kemudian ini blank true, nol true. Artinya dia boleh kosong ya. Yang wajib diisi ini blank force. Jadi blanknya force harus diisi artinya ya. Ini blank force harus diisi gitu. Jadi kalau memang
mau dikosongin semuanya atau nanti pencegahannya kita menggunakan HTML atau JavaScript, kita berikan false semua ya, berikan true semuanya, nggak jadi masalah ya. Baik, mungkin itu dulu pembahasan terkait dengan database. Jadi sudah berhasil, kita sudah menambahkan 5 database, bukan database ya, 5 tabel maksud saya, 5 tabel ke sistem kita. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.